Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang jauh hingga kita lupa kunci yang kita cari selama ini justru ada tepat di depan mata. Pernahkah kamu merasa seseorang yang kamu abaikan justru ternyata adalah segalanya? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan penuh makna tentang mereka yang sadar tapi sudah terlambat. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin cerita ini adalah cermin untukmu. Dan jika kamu pernah mengalami hal serupa, aku ingin membaca ceritamu di kolom komentar. Bagikan siapa yang pernah kamu sadari setelah dia pergi. Bab 1. Awal yang terabaikan. Mereka memandangmu, tapi tidak benar-benar melihatmu. Sejak awal, kehadiranmu seperti udara, nyata, namun seringkali diabaikan. Kamu ada di sana, dekat, tapi tak pernah cukup penting untuk mereka perhatikan dengan utuh. Mereka terbiasa melangkahi dirimu dalam tergesa, menyalip keberadaanmu tanpa sepatah pun pertanyaan. Seolah kamu hanyalah detail kecil yang tidak perlu dirayakan. Kamu mengisi ruang-ruang kosong di hidup mereka, tapi kamu bukan pusatnya. Kamu hanya pengisi latar yang mereka pikir akan selalu ada. Tanpa mereka sadari, kamu adalah nadi yang mengalirkan sesuatu yang selama ini mereka kejar, makna yang tak pernah mereka gali. Mereka sibuk mengejar yang gemerlap, mengulurkan tangan pada yang bersinar di kejauhan, berharap menemukan kebahagiaan yang instan. Mereka terlena pada ilusi yang berisik. Kamu berdiri dalam kesunyian, menjadi rumah yang tak pernah mereka lihat. Kamu memberi tanpa mereka sadari. Kamu hadir tanpa mereka hargai. Mereka memilih dunia yang ribut, padahal kamu adalah ketenangan yang mereka butuhkan. Mereka mengira bahwa yang bernilai harus selalu tampak mencolok, harus selalu terdengar keras. Padahal yang benar-benar penting seringkali hadir dalam bisu, dalam keheningan seperti dirimu. Kamu menahan kecewa itu sendiri. Dalam hatimu yang lapang, kamu sering bertanya, mengapa kebaikanmu tidak mereka lihat? Mengapa ketulusanmu tidak pernah mereka sentuh? Kamu ingin berteriak, tapi memilih diam. Karena kamu tahu, kebaikan sejati tak butuh pengakuan. Kamu memberi bukan untuk dipuja, melainkan karena hatimu tak mampu menahan untuk tidak memberi. Dan dalam diam itu, kamu justru menjadi kuat. Mereka tak tahu bahwa kekuatan terbesar adalah mampu hadir dengan setia, bahkan ketika dirimu diabaikan berulang-ulang. Hari-hari terus berjalan. Mereka datang dan pergi, mencari dan mengejar, menilai dan membandingkan. Tapi kamu tetap tinggal. Kamu adalah tempat yang mereka tinggalkan, tapi juga tempat yang selalu siap mereka datangi kembali. Tanpa mereka sadari, kamu adalah akar, tempat mereka bertumbuh tanpa pernah mereka hargai. Dan seperti akar yang tersembunyi di bawah tanah, kamu menguatkan tanpa menuntut. Sungguh, betapa seringnya yang paling penting justru tersembunyi dalam ketidakterlihatan. Mereka tak pernah sadar bahwa kamu yang selama ini mereka anggap biasa adalah kunci dari semua yang mereka cari. Tapi waktu punya cara mengajarkan. Dan seringkali pelajaran itu datang terlambat. Namun perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan menuju kesadaran yang selama ini mereka butakan sendiri. Bab 2. Dalam bayang-bayang pilihan. Mereka melangkah menjauh darimu, memilih jalan yang menurut mereka lebih indah, lebih menjanjikan. Mereka mengejar cahaya yang mereka kira lebih terang, meninggalkanmu yang mereka anggap hanya lampu kecil di sudut gelap. Mereka tidak tahu, terkadang yang tampak bercahaya justru membakar. Mereka tidak mengerti, seringkali sinar yang terlalu silau justru membutakan. Tapi saat itu, egonya terlalu keras untuk mendengar. Mereka percaya bahwa kebahagiaan ada di depan sana, bukan di dekatmu. Mereka meninggalkanmu dengan yakin, tanpa pernah menoleh. Kamu tak mencoba menahan mereka. Dalam kesabaran yang dalam, kamu membiarkan mereka pergi. Kamu tahu, jika kamu memaksakan kehadiranmu, kamu hanya akan menjadi beban bagi mereka. Maka kamu memilih diam. Mungkin berat, tapi kamu percaya, jika sesuatu memang untukmu, pada waktunya akan kembali.
Dalam setiap langkah mereka menjauh, kamu tetap mendoakan, tetap berharap mereka menemukan apa yang mereka cari. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu mengerti, cinta sejati adalah membiarkan, bukan menggenggam dengan paksa. Di tengah perjalanan mereka bertemu banyak pilihan. Mereka tergoda oleh janji-janji manis yang terbungkus rapi. Mereka mengikuti arah yang menurut mereka membawa pada kepuasan, pada keberhasilan, pada kebanggaan. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa ada yang kosong. Ada sesuatu yang tak terisi meski dunia terlihat penuh di sekitar mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa kemenangan terasa hampa? Mengapa tawa terdengar sumbang? Mengapa kebahagiaan yang mereka bayangkan justru terasa asing? Dan kamu tetap ada di titik yang sama. Kamu tetap menjadi ruang yang menunggu tanpa menghakimi. Kamu tidak berubah meski mereka berubah. Kamu tidak membenci meski mereka melupakan. Waktu terus berlari, tapi hatimu tetap membuka pintunya. Kamu mungkin tak lagi mereka ingat, tapi kamu tidak pernah menutup jalan untuk mereka kembali. Dan itu adalah kekuatan yang mereka buta untuk melihatnya. Kebaikanmu begitu tenang, begitu dalam, begitu tulus, hingga mereka terlalu sibuk untuk menyadarinya. Lambat laun, bayanganmu mulai mengusik pikiran mereka. Dalam gelap, mereka mengingat kehadiranmu yang sederhana. Dalam sepi, mereka rindu suara lembutmu yang tak pernah menuntut. Dalam kecewa, mereka mencari sosok yang selalu memberi tanpa meminta. Dan perlahan, mereka mulai sadar. Ada sesuatu yang hilang. Ada seseorang yang pernah mereka lewati, yang sebenarnya adalah rumah yang mereka cari. Tapi sadarkah mereka, waktunya mungkin sudah tak sama? Ataukah mereka sudah terlalu jauh untuk kembali? Perjalanan mereka baru saja mengajarkan bahwa seringkali kita baru menghargai saat yang kita cari sudah berlalu. Bab 3. Jejak yang tertinggal. Setiap langkah yang mereka tinggalkan ternyata menyisakan jejak. Jejak dirimu yang tak pernah benar-benar hilang. Meski mereka pergi jauh, meski mereka membangun tembok di antara kalian, memori tentangmu selalu menempel di sela-sela ingatan mereka. Ada bayangan samar tentang dirimu yang tak mereka mengerti. Mengapa kamu begitu sabar? Mengapa kamu begitu kuat? Mengapa meski mereka menutup pintu, kamu tetap berdiri di depan dengan senyum yang tenang? Dan pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggema, pelan, tapi terus-menerus, seperti bisikan yang menolak padam. Mereka mulai menelusuri jejak yang pernah mereka abaikan. Satu persatu, potongan-potongan tentangmu muncul, membawa rasa sesak yang perlahan tumbuh menjadi penyesalan. Mereka mengingat bagaimana kamu menunggu tanpa suara, bagaimana kamu membantu tanpa pamrih, bagaimana kamu hadir di saat semua orang memilih pergi. Kamu, dengan segala kekuranganmu di mata mereka, ternyata adalah yang selalu memberi kekuatan saat dunia mereka rapuh. Tapi saat itu, mereka terlalu buta untuk melihat keindahan dalam kesederhanaanmu. Kamu bukan orang yang menonjol, bukan pula yang paling bersinar, tapi kamu adalah tempat mereka pulang, tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng, tanpa syarat. Dan sekarang, dalam kesendirian mereka yang dingin, mereka mulai merindukan kenyamanan itu. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk paling sunyi, dalam sosok seperti kamu yang mereka tinggalkan. Namun waktu berjalan tanpa belas kasihan. Semakin mereka sadar, semakin mereka merasa jarak itu melebar. Mereka ingin kembali, tapi ada rasa takut yang menghantui. Takut bahwa mungkin kamu sudah menutup pintu. Takut bahwa mungkin kamu sudah lelah menunggu. Mereka mulai dihantui bayangan. Bagaimana jika kamu sudah menemukan tempat yang lebih baik? Bagaimana jika kamu sudah melangkah lebih jauh tanpa mereka? Dan pikiran itu membakar perlahan, membuat mereka sadar bahwa kehadiranmu tak tergantikan. Kini mereka mengerti apa yang mereka cari selama ini sebenarnya sudah ada di depan mata sejak awal. Mereka hanya terlalu lambat untuk menyadarinya. Kamu adalah kunci yang membuka pintu yang selama ini mereka cari-cari dalam kebingungan. Tapi kesadaran itu datang terlambat, dan luka yang mereka torehkan pada waktu tak selalu bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Perjalanan mereka masih panjang,
namun rasa kehilanganmu mulai menjadi beban yang mereka pikul di setiap langkahnya. Bab 4. Pelarian yang tak membawa jawaban. Mereka mencoba melarikan diri dari rasa bersalah itu. Mereka berlari ke tempat yang lebih jauh, berharap menemukan kedamaian di ruang-ruang baru yang mereka penuhi dengan kebisingan. Mereka berusaha membungkam suara hatinya dengan kesibukan, dengan tawa-tawa kosong yang sebenarnya rapuh. Mereka mengira bahwa dengan menjauh dari bayanganmu, luka itu akan hilang. Tapi luka yang lahir dari pengabaian tak mudah sembuh. Semakin mereka lari, semakin mereka terperangkap dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka membangun benteng, menumpuk lapisan-lapisan kesenangan sesaat. Tapi di balik semua itu, mereka mulai lelah. Malam-malam mereka menjadi panjang. Hening menjadi musuh yang menakutkan. Dan dalam kesunyian itulah kamu muncul lagi. Bukan dalam wujud fisik yang bisa mereka sentuh, melainkan dalam kenangan yang terus-menerus memanggil. Mereka mulai menyadari bahwa pelarian ini bukan solusi, karena bagaimana mungkin seseorang bisa lari dari kenyataan yang melekat pada dirinya sendiri? Bagaimana mungkin mereka bisa menghapuskan sosok yang sudah menjadi bagian dari cerita hidup mereka? Kamu adalah jawaban yang mereka tinggalkan, tapi hidup punya caranya sendiri dalam mengajarkan. Pelajaran paling dalam seringkali datang dari kehilangan yang pahit, dan semakin mereka menolak, semakin keras hidup berbicara. Mereka bertemu banyak orang, mengisi ruang kosong dengan wajah-wajah baru. Tapi tak ada yang bisa menggantikan ketenangan yang pernah kamu berikan. Tak ada yang bisa menyaingi ketulusanmu yang sederhana. Mereka mulai mengerti bahwa kehangatan itu tidak bisa dibeli, dan kehadiranmu bukan sesuatu yang mudah digantikan. Dalam kesendirian, mereka mulai memutar ulang semua yang pernah terjadi. Mereka teringat bagaimana kamu selalu ada saat mereka jatuh. Bagaimana kamu tersenyum meski kamu yang paling sering terluka. Mereka menyesal, tapi lidah mereka keluh untuk mengakuinya. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua orang yang kita temui di perjalanan mampu memberikan rumah bagi jiwa kita. Mereka mulai tahu kamu adalah rumah itu. Bukan bangunan yang megah, tapi tempat di mana hati mereka bisa beristirahat dengan tenang. Tapi semakin jelas kesadaran itu, semakin berat langkah mereka untuk kembali. Ada jurang yang sudah terbentuk, jurang yang mereka gali sendiri dengan kesombongan dan pengabaian di masa lalu. Mereka takut bahwa mereka sudah terlalu terlambat. Dan itulah beban yang kini mereka bawa. Kesadaran yang datang saat waktu tak lagi ramah dan jarak yang mereka ciptakan sendiri menjadi penjara bagi harapan mereka. Pelarian mereka tidak membawa jawaban, justru mempertemukan mereka dengan kenyataan bahwa kamu adalah kunci yang telah mereka lepaskan. Bab 5. Kesadaran yang menyakitkan. Kesadaran itu tidak datang seperti kilatan cahaya. Ia tumbuh perlahan seperti embun yang menetes satu persatu di pagi hari yang sepi. Mereka mulai mengerti bahwa yang selama ini mereka kejar hanyalah bayangan, dan kamu yang mereka tinggalkan adalah kenyataan yang sesungguhnya. Rasa sakit itu muncul bukan karena kehilangan semata, tetapi karena mereka akhirnya melihat siapa kamu yang sebenarnya, saat kamu sudah terlalu jauh dari jangkauan mereka. Mereka menatap kembali ke belakang dan menemukan bahwa semua yang mereka butuhkan pernah ada di hadapan mereka. Hanya saja mereka terlalu sibuk memalingkan pandangan. Dalam diam, mereka mulai terjebak dalam percakapan dengan dirinya sendiri. Mereka mengulang semua kata-kata yang dulu kamu ucapkan. Mereka mengingat setiap kebaikan yang dulu mereka abaikan. Rasa sesal itu menggumpal, membentuk beban yang tak mudah dilepaskan. Bukan karena kamu menyakitkan, tapi karena kamu terlalu baik untuk disia-siakan. Mereka mulai memahami bahwa ada luka yang tidak ditimbulkan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Luka karena tak mampu menghargai di saat yang tepat. Mereka ingin memutar waktu, tapi waktu tidak mengenal belas kasihan. Mereka ingin kembali, tapi langkah mereka terasa berat. Kamu yang dulu selalu mereka temukan di tempat yang sama, kini tak lagi secepat itu untuk mereka temui. Dan disinilah mereka berdiri menghadapi dirinya sendiri. Tak ada lagi kebisingan yang mampu menutupi lubang yang kini terasa menganga di dalam hati mereka. Mereka ingin mendekat, tapi takut bahwa mungkin kamu telah belajar berjalan tanpa mereka. Mungkin kamu sudah tak lagi membuka pintu. Kesadaran itu menyakitkan,
karena mereka tahu mereka yang menciptakan semua jarak ini. Mereka tahu kamu bukan yang pergi, mereka yang menjauh. Dan dalam keheningan itu, mereka mulai mengakui dalam hatinya bahwa selama ini kamu adalah yang mereka butuhkan, bukan hanya sebagai tempat pulang, tapi sebagai pusat dari segala kekuatan yang mereka cari kemana-mana. Mereka mulai paham, kamu bukan hanya sekadar bagian kecil dalam hidup mereka. Kamu adalah kunci dari ketenangan yang selama ini hilang. Namun pahitnya kesadaran adalah ketika ia datang terlambat. Mereka tahu kamu pernah menunggu dengan penuh harap, tapi waktu telah berlalu. Kamu mungkin masih ada, tapi hatimu tak lagi sama. Dan disinilah mereka harus menerima bahwa dalam hidup, tidak semua yang pergi bisa kembali dengan cara yang sama. Terkadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tetapi menyadari bahwa kamulah yang menyebabkan kehilangan itu terjadi. Dan itulah beban yang kini harus mereka bawa. Beban karena tak mampu melihatmu saat kamu ada. Bab 6. Pintu yang mulai tertutup. Waktu perlahan mengubah segalanya. Mereka yang dulu begitu yakin kamu akan selalu ada, kini mulai merasakan bahwa pintu yang dulu terbuka lebar, perlahan mulai berderit menutup. Bukan karena kamu ingin membalas, bukan pula karena kamu ingin membuat mereka menyesal, tetapi karena hatimu yang dulu begitu luas untuk mereka, kini mulai memilih untuk melindungi diri. Kamu belajar dengan luka yang sabar bahwa tidak semua orang patut kamu tunggui. Kamu mulai melepaskan tanpa kebencian. Kamu mulai berjalan bukan karena ingin meninggalkan, tapi karena kamu sadar kamu pun berhak menemukan kebahagiaanmu sendiri. Mereka mengetuk, tapi gema ketukan itu kini tak segera kamu jawab. Mereka memanggil, tapi suara mereka terpantul di dinding yang mulai kamu bangun. Bukan tembok dendam, tetapi pagar yang kamu perlukan agar kamu tidak lagi rapuh seperti dulu. Dan inilah ironi yang menyakitkan bagi mereka. Saat mereka akhirnya ingin kembali, kamu sudah mulai menutup celah. Mereka ingin bicara, tapi mungkin kamu sudah lelah mendengar alasan yang sama. Mereka ingin kembali seperti dulu, tapi waktu telah mengubahmu. Kamu telah tumbuh, dan dalam pertumbuhan itu, kamu belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti membuka lagi ruang yang sama. Ada saatnya kamu menoleh ke belakang, mengingat siapa mereka. Ada momen di mana bayangan masa lalu melintas, membawa sisa-sisa kehangatan yang pernah kamu rasakan. Tapi sekarang, kamu sudah paham. Tidak semua yang datang kembali harus kamu terima seperti sebelumnya. Karena kamu telah belajar bahwa mencintai dirimu sendiri juga penting. Bahwa menjaga hatimu dari luka yang berulang adalah bagian dari kebijaksanaan. Kamu kini memahami bahwa kamu bukanlah tempat yang harus selalu menunggu orang yang terlambat mengerti. Mereka mulai menggenggam waktu yang tersisa, berusaha memperbaiki, berusaha mengetuk lebih keras. Tapi kamu, dengan kelembutan yang baru, tidak lagi mudah untuk dibuka. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu sudah terlalu lama membiarkan mereka masuk dan pergi sesuka hati. Sekarang kamu belajar bahwa ada jarak yang perlu dipertahankan agar hatimu tetap utuh. Mereka mulai sadar, kamu bukan lagi sosok yang sama yang dengan mudah memaafkan tanpa batas. Kamu telah berubah, dan perubahan itu membuat mereka semakin takut kehilanganmu untuk kedua kalinya. Kini mereka berdiri di luar pintu yang setengah tertutup. Mereka melihatmu dari kejauhan, mencoba meraih, namun waktu tidak lagi memihak. Mereka tahu, pintu itu tidak sepenuhnya tertutup, tapi juga tidak lagi mudah dibuka seperti dulu. Dan kesadaran itu menghantam mereka lebih keras dari yang mereka bayangkan. Kamu adalah kunci yang selama ini mereka cari, tapi sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa kunci itu mungkin sudah mulai mengunci diri. Mereka terlambat memahami, dan kini mereka harus berdamai dengan bayang-bayang pintu yang perlahan menjauh. Bab 7. Mencari celah yang telah hilang. Mereka mulai berusaha dengan cara yang berbeda. Perlahan, dengan hati yang resah, mereka mencoba mencari celah kecil di pintu yang telah kamu jaga rapat-rapat. Mereka berpikir, mungkin dengan kata maaf, mungkin dengan janji baru, pintu itu akan terbuka seperti dulu. Mereka lupa, pintu itu tidak hanya terbuka dengan kata-kata. Pintu itu adalah hatimu. Dan hatimu kini telah belajar memilih siapa yang pantas berada di dalamnya.
Mereka mencoba mengulang kebaikanmu di masa lalu, berharap bisa memanggilmu dengan cara yang sama. Tapi waktu telah mengubah segalanya, dan mereka mulai merasakan celah itu perlahan menghilang. Kamu melihat mereka dari kejauhan, ada getar dalam hatimu, tapi tidak lagi dengan rasa yang sama. Dahulu, kamu selalu bergegas membuka pintu, bahkan sebelum mereka mengetuk. Dahulu, kamu selalu memaafkan, bahkan sebelum mereka meminta. Tapi kini, kamu mulai berhenti menunggu. Kamu mulai belajar bahwa orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu bertanya apakah kamu penting. Kamu tidak menutup diri karena dendam, kamu hanya mulai mencintai dirimu sendiri. Dan itu adalah perubahan yang tidak mereka siapkan. Mereka mulai menawarkan waktu, perhatian, bahkan cinta yang dulu mereka tahan-tahan. Mereka mencoba mengganti apa yang telah hilang dengan kesungguhan yang terlambat. Tapi kamu tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli ulang dengan perhatian sesaat. Ada rasa yang jika sudah retak terlalu lama, tidak mudah dipulihkan. Kamu bukan orang yang kejam, kamu hanya orang yang kini mengerti batas. Kamu tidak ingin membalas luka, kamu hanya ingin melindungi bagian dari dirimu yang dulu terlalu mudah mereka lukai. Di setiap upaya mereka untuk mendekat, mereka mulai menyadari sesuatu yang pahit. Mereka tidak sedang berjuang melawan jarak, mereka sedang berjuang melawan dirimu yang telah berubah. Mereka ingin kembali pada kamu yang dulu, tetapi kamu yang dulu sudah tumbuh menjadi seseorang yang baru. Mereka ingin masuk lewat pintu yang dulu, tapi pintu itu telah berubah bentuk, telah berubah kuncinya. Mereka tidak lagi tahu bagaimana cara membukanya, dan mereka mulai gentar dengan kenyataan itu. Bahwa mungkin celah itu benar-benar telah menghilang. Kini mereka terdiam dalam keputusasaan yang halus. Mereka sadar usaha mereka mungkin tidak akan mengembalikan kamu yang dulu. Mereka mulai mengerti bahwa kadang-kadang perjalanan itu harus berakhir, bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena ada waktu yang sudah tidak bisa diulang. Mereka menemukan dirimu yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahu siapa yang pantas kamu bukakan pintu. Dan pelan-pelan mereka menyadari, mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka telah kehilanganmu, bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu telah menutup celah yang dulu selalu mereka anggap terbuka. Bab 8. Berhadapan dengan kehampaan. Mereka kini berdiri dalam kehampaan yang perlahan menggigit. Segala yang mereka kejar terasa tak lagi memuaskan. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan orang-orang baru, kesibukan baru, pencapaian baru. Tapi semua terasa semu. Rasa hampa itu bukan sekadar kehilangan seseorang, tapi kehilangan tempat di mana jiwa mereka pernah bernaung dengan tenang. Mereka mulai memahami bahwa rasa damai tidak terletak pada keramaian yang mereka ciptakan. Damai justru pernah ada di hadapan mereka, pada sosokmu yang dahulu mereka abaikan. Semakin mereka menggapai, semakin mereka merasa jauh. Mereka mencoba menyibukkan diri agar lupa, tapi semakin sibuk, semakin hampa. Mereka mencari tawa dalam kebisingan, tapi suara yang mereka dengar hanyalah gema yang memantulkan kesepian. Mereka mulai berbicara pada dirinya sendiri, mulai bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu sederhana mampu meninggalkan ruang kosong yang sedalam ini? Bagaimana mungkin kehadiranmu yang mereka anggap biasa justru menjadi kehilangan terbesar dalam hidup mereka? Kamu pernah menjadi jawaban tempat mereka berpulang setelah lelah dengan dunia. Tapi kini kamu adalah pertanyaan yang tak mampu mereka jawab. Kamu menjadi kenangan yang menghantui, bukan karena kamu pergi dengan marah, tapi karena kamu menghilang dengan tenang. Dan kehilangan yang diam seperti itu justru meninggalkan bekas paling dalam. Mereka sadar kehilangan yang mereka ciptakan sendiri adalah luka yang tidak bisa mereka sembuhkan dengan waktu. Mereka menghadapi kehampaan itu sendirian, berteman dengan bayangan masa lalu yang tak bisa mereka ulang. Sementara itu, kamu telah berjalan lebih jauh. Kamu menemukan ruang baru, kebahagiaan baru, dan mungkin orang-orang baru yang benar-benar melihatmu. Kamu tidak lagi menoleh setiap kali mendengar panggilan mereka. Kamu tidak lagi membuka pintu dengan mudah hanya karena kamu pernah memiliki rasa. Kamu belajar, kamu tumbuh, kamu menjadi seseorang yang tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri.
Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Pelajaran yang tidak mereka sadari saat waktu masih berpihak. Kini mereka duduk dalam sunyi, menatap ke arah pintu yang dulu sering mereka abaikan. Mereka mengerti betapa mewahnya kehadiranmu yang dahulu terasa biasa. Mereka paham bahwa tidak semua orang yang datang bisa memberikan ketenangan seperti yang pernah kamu berikan. Mereka akhirnya mengakui dalam hati yang paling jujur, kamu bukan orang yang mudah dicari ulang. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka sadar mereka telah membiarkanmu pergi pada saat kamu adalah kunci yang mampu mengisi ruang yang kini telah menjadi kehampaan. Bab 9. Menyaksikan dari kejauhan. Sekarang mereka hanya mampu menyaksikanmu dari kejauhan. Ada kerinduan yang perlahan berubah menjadi kesakitan ketika mereka melihatmu melangkah tanpa mereka. Kamu tampak lebih damai, lebih tenang, dan bahkan lebih kuat daripada saat mereka meninggalkanmu. Mereka sadar, mungkin kini kamu tak lagi menunggu siapapun. Mungkin kamu telah menemukan tempat di mana kamu dihargai sepenuh hati tanpa perlu memohon pengakuan. Dan menyaksikan itu menjadi hukuman paling lembut namun paling menusuk bagi mereka. Karena disitulah mereka mengerti, kamu baik-baik saja meski tanpa mereka. Mereka menatapmu, berharap kamu menoleh, berharap kamu melihat bahwa mereka kini ingin kembali. Tapi kamu telah berubah, bukan karena kamu membenci, melainkan karena kamu sudah cukup lama belajar bahwa tidak semua orang yang datang layak untuk selalu diterima. Mereka mengangkat tangan, mencoba memanggilmu dalam diam, tapi panggilan itu hanya sampai pada udara, tak lagi sampai ke hatimu. Mereka mencoba mencari celah, tapi kamu kini telah membangun batas yang tak lagi mudah mereka tembus. Dalam sunyi, mereka mulai mengakui pada diri sendiri bahwa kamu adalah rumah yang pernah mereka abaikan. Dan rumah itu kini bukan untuk mereka lagi. Kamu tidak marah, tidak juga mengusir. Kamu hanya membiarkan perjalanan mereka berlalu begitu saja, seperti angin yang tak perlu kamu genggam. Kamu tetap melangkah, dan semakin jauh kamu berjalan, semakin mereka sadar bahwa jarak itu bukan lagi bisa mereka kejar. Kamu telah menemukan kebahagiaanmu dan mereka hanya mampu menyaksikan. Mereka ingin memperbaiki semuanya. Mereka ingin mengulang cerita, ingin membalikan waktu ke titik di mana kamu masih berdiri menunggu. Tapi takdir tidak memberikan kunci untuk kembali ke masa lalu. Yang tersisa kini hanyalah penyesalan yang semakin dalam dan kenangan tentangmu yang semakin sering menghampiri. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua pintu yang pernah terbuka akan tetap terbuka selamanya. Tidak semua hati yang pernah menunggu akan terus bertahan tanpa batas. Dan di titik ini, mereka akhirnya benar-benar paham. Kamu adalah kunci segalanya. Kunci yang mampu membuka damai dalam diri mereka. Kunci yang selama ini mereka abaikan, yang kini sudah tidak lagi ada di tangan mereka. Mereka hanya bisa berdiri, menyaksikanmu dari kejauhan, membawa seluruh pembelajaran yang terlambat mereka sadari. Bahwa orang yang paling berarti seringkali baru terlihat setelah ia pergi terlalu jauh. Bahwa kamu adalah kehilangan yang tidak bisa mereka pulihkan. Bab 10. Pelajaran terakhir. Akhirnya, mereka mulai menerima kenyataan yang tak bisa mereka ubah. Mereka berdamai dengan luka yang mereka ciptakan sendiri, meski sesekali rasa sesal itu tetap mengintip dalam kesunyian. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua perjalanan memiliki pintu kembali. Bahwa kamu, yang dulu mereka anggap selalu menunggu, kini adalah seseorang yang telah memilih jalannya sendiri. Mereka membawa kesadaran yang pahit dalam setiap langkahnya, sebuah pelajaran yang terukir di dalam hati mereka. Pelajaran tentang pentingnya menghargai sebelum terlambat. Mereka mengenang dirimu seperti seseorang yang pernah menjadi cahaya di ruang paling gelap dalam hidup mereka. Sosok yang hadir dengan ketulusan, yang mencintai dengan lapang, tanpa syarat. Tapi mereka juga mulai menyadari bahwa kamu bukanlah orang yang akan terus berdiri di tempat yang sama. Kamu bergerak, kamu tumbuh, kamu memilih menjadi seseorang yang tidak lagi menunggu, tidak lagi menggantungkan harapan pada mereka yang datang hanya ketika mereka kehilangan. Mereka akhirnya mengerti bahwa kehilanganmu bukan hukuman, melainkan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Kamu telah menjadi bab yang mereka baca terlalu cepat. Mereka mengira
kamu akan selalu ada di halaman berikutnya, namun tanpa mereka sadari, cerita itu sudah kamu tutup perlahan. Dan saat mereka ingin kembali membuka lembar yang sama, halaman itu sudah berlalu, menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa diulang. Mereka mungkin bisa mengingatmu, tapi mereka tidak lagi bisa menyentuhmu dengan cara yang sama. Kamu telah menjadi kisah yang menua dalam ingatan mereka. Kisah yang menenangkan namun menyesakkan pada saat yang bersamaan. Dari kejauhan, mereka mulai belajar mengikhlaskan bahwa kamu kini adalah pelajaran yang harus mereka bawa sepanjang perjalanan hidup mereka. Bahwa kamu adalah kunci yang mereka sia-siakan. Kunci yang tidak bisa mereka genggam lagi. Kunci yang pernah membuka ruang kedamaian yang kini sudah kamu simpan untuk dirimu sendiri atau mungkin untuk seseorang yang jauh lebih mampu menjagamu. Dan di sanalah kamu telah berubah menjadi simbol. Simbol dari apa artinya kehilangan yang sesungguhnya, kehilangan yang bukan karena jarak, tapi karena waktu yang tidak bisa diputar ulang. Mungkin pada akhirnya, kisah ini bukan tentang mereka yang terlambat, bukan tentang kamu yang menunggu terlalu lama. Mungkin kisah ini adalah tentang pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Bahwa dalam hidup, orang yang paling sederhana seringkali adalah kunci segalanya. Bahwa orang yang kita abaikan hari ini mungkin adalah kehilangan yang tidak bisa kita perbaiki esok hari. Dan kepada kamu yang pernah diabaikan, kini kamu telah mengerti. Kamu adalah kunci, kamu adalah rumah, kamu adalah pelajaran yang datang dalam bentuk paling diam, namun meninggalkan jejak paling dalam. Hargailah mereka yang hadir dengan tulus sebelum waktu mengajarkan betapa berharganya mereka saat mereka sudah berjalan terlalu jauh, karena tidak semua pintu akan tetap terbuka dan tidak semua hati akan terus menunggu.